Otomotif. Gue Tika dari PT Berkat Otomotif Indonesia dan gue di sini sama Krisna, produk spesialis dari Aisin. Hai Sobat Otomotif. Dan kali ini kita bakal bahas tentang kopling. Dan Krisna ini udah mengelanglang buana di dunia perkoplingan berapa lama? Lama, cukup lama, 5-10 tahun mungkin, ya tetap kita masih belajar. Berapa tahun sekali ya kita harus ganti atau berapa kilometer? Oke, sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan penggantian kopling itu banyak banget variabel yang mempengaruhinya. Nah, kita coba kerucutkan ya teman-teman ya. Untuk mengganti kopling itu biasanya kita lihat dulu mobil ini seberapa jauh jarak tempuhnya, lalu seberapa sering digunakan, lalu seberapa besar muatan yang sering diangkut, lalu bagaimana kira-kira medan dari jalanan yang sering dilaluinya. Nah, untuk ini maka kopling perlu di-maintain untuk diganti atau dicek itu kira-kira 40-60 ribu kilometer kita sudah harus melakukan pengecekan atau maintain dari kopling itu sendiri. Ya kalau Tika sendiri, kalau punya mobil nih, kita punya mobil baru, kamu prefer kemana? Lari ke bengkel resmi untuk perbaikan atau ke bengkel non resmi? Kalau misalkan mobil gue masih mobil baru, ya mungkin gue lebih prefer ke bengkel authorized ya. Soalnya kan pertama, biasanya kan kita kalau beli mobil baru kan emang dapat free itu kan, free 2 tahun ya. Garansi. Ya, garansi itu. Jadi gue akan mempergunakan itu, dan karena mobil gue masih baru, jadi gue kayaknya masih mempercayakan mobil gue untuk ke authorized. Oke, masuk akal pertanyaan dan jawabannya dari Atika. Tapi gini teman-teman, sebenarnya kalau kita orang awam, biasanya kalau mobil kita itu ada kerusakan, ada rasa lebih yakin itu ke bengkel resmi atau ke bengkel langganan kita sekalipun non resmi. Karena apa? Karena kita yakin menggunakan produk yang asli, pelayanan yang bagus, dan kualitas terjamin. Gimana kalau saya tawarkan produk yang bagus, asli, dan kualitas terjamin tanpa harus ke bengkel resmi? Nah, itu boleh banget. Tertarik karena ya? Kan sebenarnya kan udah tahu sendiri ya teman-teman sobat otomotif, kalau misalkan kita ke authorized dealer tuh pastinya lebih pricey ya. Tapi kayaknya Mas Krisna mungkin lebih tahu nih gimana sih mensiasatinya gitu. Oke, jadi teman-teman sebenarnya kalau boleh saya bilang, nggak perlu worry, nggak perlu khawatir kalau teman-teman ada kerusakan atau pemeriksaan secara berkala mobil ke bengkel non resmi. Kalian juga bisa ke bengkel non resmi dengan mempertimbangkan kualitas produk harus bagus, barang harus asli, terus yang terpenting harganya harus murah. Karena mobil ini adalah daily use, kita perlu pergunakan sehari-hari. Kita tidak pasti pertimbangan kita adalah di cost atau biaya perbaikan, maintenance, perawatan, dan lain-lain. Nah, saya punya penawaran yang mana teman-teman bisa gunakan produk asli, bagus, kualitas terjamin, harga murah. Nih, contoh kalau kita bicara soal kopling transmisi manual, maka teman-teman bisa pakai Aisin. Kenapa Aisin? Aisin ini produk asli milik Toyota, Daihatsu, dan merek-merek yang lainnya, bawaan dari mobil. Kita juga bisa lihat di sini. Nah, produk ini bawaan dari mobil dari pabrik asli. Kualitas tentu saja terjamin. Kenapa? Karena barang yang sama yang kalian gunakan di mobil kalian itu juga mereknya Aisin. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi kalau teman-teman ada kerusakan atau butuh perbaikan atau maintenance dan lain sebagainya, lari aja ke bengkel non resmi, nggak masalah. Tanyakan produk Aisin yang tersedia apa, gitu. Jadi nih sobat otomotif, jadi misalkan kita ternyata tuh mobil yang kita naikin, mobil yang kita gunain, itu tuh ternyata memang komponennya itu asli dari Aisin. Betul. Jadi kita no worry lah ya. No worry. Biarpun ini, jadi ini Aisin tuh tidak hanya produk aftermarket, tapi juga produk OEM. Betul. OEM tuh apa sih sebenarnya? Tahu nggak? OEM itu bawaan dari mobil ya. Jadi misalkan kita beli mobil apa nih? Mobilnya Toyota Innova. Mungkin kalau misalkan gue buka koplingnya, itu di koplingnya itu ada tulisan Toyota, tapi ada juga logo Aisin. Betul. Jadi itu teman-teman. Jadi Aisin sendiri berangkat dari pengalaman dia untuk memproduksi barang-barang pabrikan untuk pabrikan mobil. Lalu kemudian berbekal dari pengalaman itu, dia ingin mencoba menjual produknya langsung ke masyarakat
memberikan kualitas terbaik dengan harga yang merakyat. Itulah Aisin. Jadi kalau teman-teman bicara soal mobil kopling, harus ganti kopling dan segala spare part yang berkaitan dengan kopling, cari Aisin. Dari tadi kita udah ngomongin nih Mas Krisna, kegunaan kopling apa, Ya. terus kapan digantinya. Ya. Nah sekarang bentuknya kopling tuh kayak gimana sih? Oke. Karena nggak semua orang, ya apalagi untuk sobat otomotif yang masih awam tentang otomotif, pasti nggak tahu dong bentuk Ya. kopling seperti apa. Iya, oke. Jadi gini teman-teman sekalian nih, mumpung Tika nanyain bentuk kopling seperti apa. Nah teman-teman sebenarnya bisa lihat di sini. Nah di sini ini adalah kopling set. Ini adalah cover kopling. Ini adalah clutch disc atau kampas kopling. Itu. Nah ini realnya kayak gini nih. Nah ini adalah kopling atau kampas kopling. Kampas kopling melekat cover kopling. Nah, dia bekerja bersamaan. Jikalau Tika harus ganti ini, maka sebaiknya Tika juga ganti ini. Jadi satu set.